guys, dalam video kali ini saya Raras Purwanti akan menjelaskan sedikit tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman, apa sih Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan? Menurut Capstone, Negara Kesatuan adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Yang secara umum, negara kesatuan atau sering disebut dengan unitaris adalah negara tunggal monosentris yang berpusat satu di mana satu negara yang terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Dapat disimpulkan, negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Nah, hakikat negara kesatuan sebenarnya ialah kedaulatan yang tidak terbagi baik di luar maupun di dalam, dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak terpantau. Apa sih ciri-ciri negara kesatuan? Nah, negara kesatuan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara hanya satu. Dan yang ketiga, tidak ada istilah negara bagian. Dan yang keempat, hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, bentuk atau sistem negara kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Apa sih sistem sentralisasi? Sistem sentralisasi merupakan sistem atau bentuk pemerintahan yang semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Yang berarti daerah tidak memiliki wewenang membuat peraturan-peraturan dan juga tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Nah, sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, yang pertama, ada keseragaman hukum di seluruh wilayah. Yang kedua, pemerintah mengurus langsung semua tugas-tugas yang ada di negara tersebut. Dan yang ketiga, tidak perlu biaya yang besar. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat. Yang kedua, rakyatnya bersifat apatis dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan daerahnya. Dan yang ketiga, peraturan dan kebutuhan daerahnya seringkali dibuat secara tidak sesuai. Itu bukan unsur kesengajaan, dikarenakan kan yang mengatur di pemerintah pusat, jadi tidak tahu secara langsung, secara spesifik atau detail tentang kondisi bagaimana daerahnya. Nah, yang kedua, ada sistem desentralisasi. Apa sih? Nah, sistem desentralisasi ini merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang pemerintah pusatnya memberikan sebagian wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Yang berarti pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang atau kekuasaan pada pemerintahan daerah berdasarkan hak otonomi. Nah, kelebihan dari sistem ini yang pertama yaitu Pemda dapat membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dan yang kedua, rakyatnya berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan yang ada di daerahnya masing-masing. Dan kekurangannya, yang pertama, tidak ada keseragaman peraturan. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih Indonesia menganut sistem apa? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem atau bentuk negara kesatuan apa yang dianut oleh Indonesia. Jadi,
Indonesia menganut sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan ini, pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, ada sebagian atau bisa dibilang beberapa gitu ya, yang tidak wewenang atau pekerjaan yang tidak bisa diberikan kepada pemerintahan daerah, yaitu di bidang politik, luar negeri, agama, pertahanan, dan keamanan, serta fiskal moneter. Baik, kali ini saya akan menjelaskan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Supomo dalam sidang BPUPKI, beliau menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Menurut Bapak Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau sering dikenal dengan NKRI. Nah, NKRI ini sering disebutkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dalam pembukaannya maupun dalam pasal-pasalnya. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini yang diterapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tetap untuk mewadahi persatuan suatu bangsa yang majemuk, yang ditinjau dari berbagai latar belakang. Bukan hanya pada pasal 1 ayat 1, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan tentang NKRI, yaitu pada pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Lalu, apa sih tujuan pembentukan negara kesatuan itu? Nah, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, kayak dari Sabang sampai Merauke gitu, untuk menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Seperti yang tadi saya sebutkan, NKRI disebutkan bukan hanya pada pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia aja, tetapi pada pembukaannya yang terdapat pada alinea kedua, yaitu yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari penjelasan tersebut mungkin teman-teman sedikit mengerti ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari informasi di internet, buku-buku, atau bertanya pada guru pelajaran kalian. Jika ada yang tidak jelas, mohon untuk ditulis di komentar ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.